Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang standar pelayanan malaria yang dikeluarkan oleh Kemenkes tahun 2018. Ini juga merupakan ada sedikit revisi dari yang panduan tahun 2017. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke, jadi setiap individu yang tinggal di daerah endemik malaria yang menderita demam atau memiliki riwayat demam dalam 48 jam terakhir tampak anemi wajib diduga malaria tanpa mengesampingkan penyebab demam lainnya. Oke, kalau dia endemik ya. Kemudian kalau dia non endemik, dia demam dalam 7 hari ya. Kemudian ada resiko malaria, misalnya bepergian ke daerah endemik atau adanya kunjungan individu dari daerah endemik malaria di lingkungan tempat tinggal penderita. Oke. Kemudian setiap penderita yang diduga malaria harus diperiksa dengan mikroskop atau RDT. RDT ini Rapid Diagnostic Test ya. Kemudian untuk mendapatkan pengobatan yang cepat, maka hasil diagnosis malaria harus dapatkan dalam kurang dari 1 hari terhitung sejak pasien memeriksa diri. Oke, lanjut. Pengobatan malaria harus mengikuti kebijakan nasional pengendalian malaria di Indonesia. Kemudian pengobatan dengan ACT harus diberikan kepada penderita hasil pemeriksaan malaria positif. Kemudian malaria tanpa komplikasi harus diobati dengan terapi kombinasi berbasis ACT. ACT ini kan Artemisinin Combination Therapy. Ya, singkatan dari kombinasi berbasis artemisinin ya. Artemisinin Combination Therapy plus Primaquine. Jadi ACT plus Primaquine. Sesuai dengan jenis plasmodiumnya. Oke. Setiap tenaga kesehatan harus memastikan kepatuhan pasien. Kemudian penderita malaria berat diobati dengan artesunat intramuskular atau intravena, dilanjutkan dengan ACT oral plus Primaquine. Ya, lanjut. Jika pasien berat dirujuk maka harus diberikan artesunat intramuskular atau intravena dulu gitu ya. Oke, sebelum dirujuk. Kemudian evaluasi pengobatan dilakukan dengan pemeriksaan klinis dan mikroskopik. Pada penderita rawat jalan harus evaluasi pengobatan setelah pengobatan selesai hari keempat, hari ketujuh, 14, 21, dan 28. Hari keempat, hari ketujuh, 14, 21, dan 28. Jadi tiap minggu ya selama sebulan itu. Kemudian pada penderita rawat inap, evaluasi pengobatan dilakukan setiap hari hingga tidak ditemukan parasit dalam sediaan darah selama 3 hari berturut-turut. Oh, jadi dia setiap hari ya. Dan setelahnya dievaluasi seperti pada rawat jalan. Jadi dia setelah selesai pengobatan, kemudian nanti hari ke-7, 14, 21, 28. Oke, lanjut. Ya, ini standar tanggung jawab kesehatan masyarakat lah ya. Petugas kesehatan mengetahui tingkat endemisitas, membangun jaringan layanan, memantau pasien malaria, melaporkan, ya lanjut kepada dinas kesehatan ya. Nah, ini apa nih? Pemerintah memandang malaria masih sebagai ancaman. Hal ini tercantum dari PP nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah. Oh, ini yang tahun 2015-2019 ya. Kemudian salah satu tantangan terbesar pengobatan adalah terjadinya penurunan efikasi, bahkan terdapat resistensi terhadap kloroquine. Nah, ini apalagi habis COVID nih, kayaknya kloroquine-nya jadi makin resisten ya. Hal ini dapat disebabkan antara lain oleh karena penggunaan obat anti malaria yang tidak rasional. Nah, itu dia. Kemudian sejak 2004, pilihan utama untuk malaria adalah obat kombinasi derivat artemisinin atau yang disebut dengan artemisinin based combination therapy ACT. Kemudian kombinasi artemisinin dipilih untuk meningkatkan mutu pengobatan yang sudah resisten terhadap kloroquine, di mana artemisinin ini mempunyai efek terapeutik yang lebih baik. Oke, lanjut. Nah, ini peta endemis. Jadi yang lebih banyak di timur ya. Oke, lanjut. Kalimantan juga masih ada tuh ya. Kalimantan Selatan lumayan juga. Kemudian eh,
penyebab malaria adalah parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Jadi yang menularkan itu Anopheles betina. Kemudian dikenal 5 macam spesies. Jadi ada Falciparum, Vivax, Opale, Malariae, dan Plasmodium knowlesi. Parasit yang terakhir disebut ini belum banyak dilaporkan di Indonesia. Jadi knowlesi belum banyak disebutkan. Oke, belum banyak. Ya. Kemudian Falciparum, malaria Falciparum disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Gejalanya timbul intermiten dan dapat kontinu. Oke, malaria ini paling sering menjadi malaria berat dan menyebabkan kematian. Jadi falciparum ya. Atau penyakitnya disebut tropicana kalau falciparum ya. Kemudian Vivax ini disebabkan oleh Plasmodium vivax. Demamnya interval bebas demam selama 2 hari. Jadi kan nggak demam, bebas demam, demam gitu ya. Jadi siklusnya 3 hari, jadi nggak demam 2 hari, kemudian demam. Makanya disebut tertiana, sama dengan Plasmodium ovale. Biasanya tapi ovale ringan ya. Ya, sifat demamnya seperti Vivax. Dia tertiana. Jadi demam setiap 3 hari, nggak demam, demam. Nggak demam, demam gitu ya. Kemudian malaria. Malaria ini intervalnya 3 hari. Jadi dia disebut dengan kuartana. Kalau kuartana siklusnya 4 hari, makanya kuartana ya 4 hari. Jadi nggak demam. Oke, kemudian knowlesi dia mirip falciparum. Oke. Lanjut, gejala malaria. Nah, ini gejalanya tergantung jenis malarianya. Sifat demam akut yang didahului oleh stadium dingin, diikuti demam tinggi kemudian berkeringat banyak. Jadi dia pertama demam ya, kemudian menggigil yang didahului oleh stadium dingin. Oh, jadi sebelumnya menggigil dulu, kemudian dia demam, kemudian baru berkeringat banyak ya. Gejala klasik ini biasanya ditemukan pada penderita non imun. Jadi dia bukan dari endemis. Kalau endemis dia mungkin gejalanya nyeri otot, nyeri kepala, mual, muntah gitu ya. Gitu tersebut terdapat pada yang tinggal di endemis ya. Jadi tidak terlalu khas ya. Kalau yang klasik kan dia menggigil, demam, berkeringat. Oke. Lanjut, bahaya malaria jika tidak ditangani segera dapat menjadi malaria berat yang menyebabkan kematian. Oke. Malaria yang menyebabkan anemia, menyebabkan penurunan kualitas SDM. Kemudian pada wanita hamil dapat menyebabkan keguguran. Nah, lahir kurang bulan dan BBLR serta lahir mati. Oke. Pencegahan malaria pertama mencegah gigitan nyamuk ya, karena kan vektornya tadi Anopheles betina ya. Kemudian pengendalian vektor dan kemoprofilaksis. Pencegahan gigitan bisa dengan kelambu berinsektisida, jadi kelambunya sudah ada insektisidanya ya. Kemudian repelen ini apa? Anti nyamuk, iya mereknya itu. Kemudian kawat kasa nyamuk dan lain-lain. Ya, kemudian obat yang dapat digunakan untuk kemoprofilaksis adalah doxycycline 100 mg per hari, 1 hari sebelum bepergian selama berada di daerah tersebut sampai 4 minggu setelah kembali. Nah, jadi dia 1 hari sebelum bepergian, kalau dulu kayaknya 2-3 hari ya. Kalau ini 1 hari sebelum bepergian sampai 4 hari setelah pulang dari daerah tersebut. Tidak diberikan pada ibu hamil dan anak di bawah umur 8 tahun. Dan tidak boleh diberikan lebih dari 6 bulan. Jadi ibu hamil atau anak kurang dari 8 tahun tidak boleh diberikan doxycycline ya. Oke, terus lanjut. Penggantinya apa? Kemudian diagnosis malaria. Nah, manifestasi klinis dapat bervariasi mulai dari ringan sampai membahayakan jiwa. Gejala utamanya demam tifoid, mirip ya dengan demam tifoid, dengue, leptospirosis, chikungunya
ISPA, adanya trombositopeni, sering didiagnosis leptospira, dengue, dan tifoid. Kemudian apabila demamnya dengan ikterik, didiagnosis dengan hepatitis, leptospirosis. Kemudian penurunan kesadaran dengan demam, didiagnosis infeksi otak atau bahkan stroke. Oke, lanjut. Oke. Kemudian diagnosis malaria ditegakkan seperti diagnosis penyakit lain, yaitu anamnesis, PF, dan laboratorium. Kemudian untuk malaria berat, diagnosis ditegakkan berdasarkan kriteria WHO. Anak kurang dari 5 tahun, diagnosisnya menggunakan NTBS, namun pada daerah endemis rendah dan sedang ditambahkan riwayat perjalanan. Oke, pada MTBS diperhatikan gejala demam dan atau pucat. Nah, jadi dia untuk dilakukan pemeriksaan sediaan darah. Ya, jadi demam dan atau pucat. Oke, lanjut. Nah, diagnosis pasti malaria harus ditegakkan dengan pemeriksaan sediaan darah secara mikroskopis atau uji diagnostik rapid. Oh, jadi rapidnya sudah bisa tegak ya. Tidak harus dengan mikroskopik. Oh, berarti sudah sensitif banget kan. Kemudian pada anamnesis keluhannya tadi ya demam, menggigil, berkeringat itu triasnya. Kemudian dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare, dan nyeri otot atau pegal-pegal gitu ya. Lanjut. Riwayat sakit malaria dan atau minum obat malaria, berkunjung ke arah endemis bagi yang tidak endemis, atau riwayat tinggal di daerah endemis. Oke, setiap penderita dengan keluhan demam atau riwayat demam harus selalu ditanyakan riwayat kunjungan ke daerah endemis malaria. Oke, pemeriksaan fisiknya ya demam. Kemudian konjungtiva pucat karena kan dia ada hemolisis ya. Ini kan anemia malaria merupakan salah satu anemia hemolisis. Jadi gejalanya selain demam, pucat, karena hemolisis juga skleranya ikterik. Dan juga ada pembesaran limpa dan hati. Nah, ini salah satu ciri khasnya malaria. Mirip dengan talasemi, tapi talasemi tidak ada demam. Karena talasemi kan juga anemia hemolitik. Kemudian pemeriksaan laboratorium dengan tebal dan tipis gitu ya. Kalau tebal itu melihat parasit malarianya, spesies stadium, kemudian kepadatan parasit. Ya, kalau tipisnya lebih kelihatan darahnya ya. Oke, kemudian pemeriksaan dengan uji diagnostik cepat. Mekanisme kerja tes ini berdasarkan deteksi antigen parasit malaria. Oke, dengan metode imunokromatografi. Jadi kalau ada imun itu muncul cahaya gitu ya, muncul warna. Makanya imunokromatografi. Sebelum menggunakan RDT perlu dibaca petunjuk penggunaan dan tanggal kadaluarsa. Tapi RDT tidak digunakan untuk mengevaluasi pengobatan. Tapi penegakan diagnostik bisa ya. Oke, lanjut. Nah, malaria berat itu biasanya disebabkan oleh falciparum atau Plasmodium vivax stadium aseksual dengan satu atau lebih dari manifestasi klinis sebagai berikut. Jadi malaria berat tidak harus falciparum ya. Bisa juga disebabkan oleh vivax. Gejalanya apa? Perubahan kesadaran, GCS-nya kurang dari 11. Oke. Kelemahan otot, tidak bisa duduk atau berjalan. Kejang berulang lebih dari 2 episode dalam 24 jam. Distres pernapasan pada anak. Edema paru. Saturasi kurang dari 92, frekuensi napas lebih dari 30. Sirkulasi shock. Kapiler lebih dari 3 detik. Jaundice. Hemoglobinuria. Peredaran spontan abnormal. Waduh. Luas ya. Terus? Ya, atau secara laboratorium bisa hipoglikemi ya. Hipoglikemi, asidosis metabolik, anemia berat tadi ya. Kemudian hiperparasetemi, parasitnya lebih dari 2%, oke. Hiperlaktemi, asam laktatnya lebih dari 5, hemoglobinuria dan gangguan fungsi ginjal. Oke. Pada penderita tersangka malaria berat, terapi dapat segera diberikan berdasarkan pemeriksaan RDT. Oke.
Kalau ringan berarti harus mikroskopik ya. Oh, mungkin tadi yang bisa ditegakkan dengan RDT itu hanya kalau dia yang berat ya. Kalau malaria ringan dia harus pakai mikroskopik gitu, tapi tetap RDT bisa jadi diagnostik gitu kali ya. Kemudian pengobatan malaria. Nah, pengobatan malaria dianjurkan saat ini pemberiannya ACT. Malaria tanpa komplikasi diobati dengan ACT secara oral. Kalau berat dia injeksi arti sunat dilanjutkan dengan ACT oral. Di samping itu diberikan Primaquine sebagai gametosidal dan hipnozoidal. Jadi dia membunuh gametosid dan hipnozoid. ACT yang dipakai adalah dihidroartemisin plus piperaquine. Nah, DHP itu sudah masuk ACT DHP dihidroartemisin, ACT yang dipakai. Jadi DHP itu dihidroartemisin plus piperaquine. Belum Primaquine ya, Primaquine nanti ditambah lagi ya. Oke, kemudian berarti ACT itu nama lain DHP itu ya. DHP itu ACT. Oke, kemudian malaria falciparum. Nah, ini kalau tanpa komplikasi ya. Malaria falciparum, Knowlesi, dan malaria vivax. Pengobatannya DHP untuk malaria falciparum, Knowlesi sama dengan malaria vivax. Primaquine untuk malaria falciparum dan malaria Knowlesi hanya diberikan pada hari pertama saja, yaitu 0,25 mg per kilogram berat badan, dan untuk malaria vivax selama 14 hari 0,25 per kilogram berat badan. Nah, sekarang sama ya. Kalau dulu kan yang falciparum 0,75 ya, tapi dikasih cuma hari pertama. Tapi sekarang semua dosisnya sama 0,25 mg per kilogram berat badan. Kemudian Primaquine tidak boleh diberikan pada bayi kurang dari 6 bulan dan ibu hamil. Nah, pengobatan malaria falciparum, malaria Knowlesi, dan malaria vivax tertera di bawah ini. Mana? Coba. Oke, lanjut. Nah, ini jadi dia kalau misalnya dewasa, ya, ini berdasarkan berat badan ya, Pak ya. Kalau yang di atas tadi, oh ya ini. Ya, ini kalau misalnya falciparum dan Knowlesi kan cuma di hari pertama ya. Kalau misalnya DHP-nya dikasih pada hari pertama dan sampai hari ketiga, jadi 3 hari. Kemudian Primaquine-nya cuma di hari pertama. Nah, kalau misalnya lebih dari berapa tuh? Lebih dari 6, biasanya berat badan berapa sih? 40 sampai 60 lah ya. 40 sampai 60 berarti 3 tablet DHP, 1 tabletnya Primaquine. Oke. Ya itulah ya minimal. Intinya dosis Primaquine-nya dia 0,25 mg per kgbb. Oke, lanjut. 3 tablet DHP ya, standar kan 40-60 lah ya kalau dewasa. Kemudian ini Vivax, kalau Vivax Primaquine-nya diberikan 1 sampai 14 hari, dosisnya tapi sama. Jadi kalau berat badan dewasa itu antara 40 sampai 60, ya berarti 3 tablet DHP, Primaquine-nya 1 tablet. Oke, kemudian sebaiknya dosis pemberian DHP berdasarkan berat badan. Apabila pertimbangan berat badan tidak dapat dilakukan, maka berdasarkan kelompok umur. Ya, Primaquine tidak boleh diberikan pada ibu hamil. Tadi ya, ibu hamil dan anak kurang dari 6 bulan ya. Untuk anak dengan obesitas gunakan dosis berdasarkan berat badan ideal. Oke. Kemudian khusus untuk penderita defisiensi enzim G6PD yang dicurigai melalui anamnesis atau riwayat warna urin coklat setelah minum obat Primaquine, maka pengobatan diberikan secara mingguan selama 8 sampai 12 minggu dengan
dosis mingguannya 0,75 mg per kilogram berat badan. Pengobatan malaria pada segera dirujuk ke rumah sakit. Oke. Kalau dia J6PD maka minumnya secara mingguan ya. Jadi Primaquine-nya 0,7 mg. Oke, kemudian pengobatan malaria Vivax yang relapse. Kalau Vivax relapse, maka diberikan dosis Primaquine-nya menjadi 0,5. Harus disertai dengan pemeriksaan laboratorium enzim J6PD. Oke, berarti dia seperti biasa ya, DHP-nya sama tapi dosis Primaquine-nya naik 0,5. Oke, lanjut. Kalau Ovale, DHP yaitu ditambah dengan Primaquine selama 14 hari. Ya, ini mirip sama Vivax ya. Kalau malaria cukup DHP 1 kali per hari selama 3 hari dengan dosis sama dengan pengobatan malaria lainnya dan tidak diberikan Primaquine. Jadi kalau misalnya yang malaria tidak diberikan Primaquine. Jadi kalau falciparum DHP plus Primaquine 1 hari. Kalau Ovale dan Vivax 14 hari Primaquine-nya. Kalau yang DHP-nya 3 hari tetap ya. Kalau malaria cukup DHP 3 hari. Terus kalau misalnya falciparum plus Vivax atau Ovale, jadi dia tata laksananya sesuai dengan Vivax dan Ovale gitu ya. Jadi Primaquine-nya dikasih selama 14 hari. Oke. Lanjut, dosisnya sama. Ya, sama ya. Jadi kalau misalnya 40-60, 3 tablet DHP, 1 tablet Primaquine. Oke, kemudian pengobatan pada ibu hamil. Nah, sekarang tidak ada perbedaan ya. Kalau dulu kan dibedakan ya trimester 1 apa, trimester 2, 3 yang mana. Sekarang trimester 1 sampai 3 diberikan DHP tanpa Primaquine karena Primaquine, tetrasiklin atau doxycycline tuh kontraindikasi. Lanjut. Setiap obat malaria tidak boleh diberikan dalam keadaan perut kosong karena bisa iritasi lambung ya. Kemudian jika dengan pengobatan ini pertama di atas pada pemantauan penderita ditemukan gejala klinis menetap atau memburuk atau timbul kembali yang disertai parasita seksual tidak berkurang, maka diberikan pengobatan lini kedua. Lini kedua untuk malaria adalah menggunakan kina dan Primaquine. Pada malaria falciparum ditambah doxycycline atau tetrasiklin. Oke. Tapi anak kurang dari 8 tahun dan ibu hamil tidak boleh diberikan doxycycline, jadi dikasihnya clindamycin. Oke. Coba. Jadi kalau falciparum dia berarti DHP-nya diganti dengan kina plus Primaquine gitu ya. Kemudian ditambahkan doxycycline atau tetrasiklin. Ya, kalau anak kecil kasihnya clindamycin. Kalau Vivax dia DHP-nya diganti dengan kina gitu ya kalau lina keduanya. Kinanya 3 kali 10 mg per kilogram berat badan per hari selama 7 hari. Oke, berarti 3 kali 10 mg kalau berat badannya 50 ya berarti 500 lah ya. 3 kali 500 mg selama 7 hari. Kalau tetrasiklin 4 mg per kilogram berat badan diberikan 4 kali sehari selama 7 hari. Jadi 4 kali berapa? 4 kali 50, 200 mg ya tetrasiklin nih. 4 kali 200 selama 7 hari. Oke. Kemudian kalau doxycycline untuk falciparum dia berapa tuh? Usia lebih dari 15 tahun 3,5 mg per kilogram berat badan diberikan per hari dibagi 2 dosis. Kalau 8 sampai 15 tahun 2,2 mg per kilogram berat badan per hari dibagi 2 dosis. Oke, kalau clindamycin 10 mg per kilogram berat badan per kali diberikan 2 kali sehari selama 7 hari. Oh, kalau clindamycin berarti 2 kali 500 lah ya. Clindamycin 2 kali 500. Kalau kina tadi 1 kali 500 ya. Oh, 3 kali 500. Sorry, kalau kina 3 kali 500. Kalau clindamycin 2 kali 500.
Ya, kalau garis besarnya ya kalau dewasa. Pemberian primakin sesuai jenis infeksi malarianya. Oke. Ya, betul. Ini lini kedua ya. Kemudian, nah ini pengobatan yang berat. Jadi, kalau misalnya bila fasilitas maupun tenaga kurang memadai, jika dibutuhkan pasien dialisis maka harus dirujuk gitu ya. Pengobatan malaria di puskes atau klinik yang tidak memiliki rawat inap, dia harus dirujuk. Tapi sebelum dirujuk harus diberikan artesunat intramuskular 2,4 mg per kilogram berat badan. 2,4 mg per kgbb. Oke, kalau misalnya pengobatan malaria berat di puskesmas atau klinik perawatan atau rumah sakit, diberikan artesunat intravena merupakan beda utama. Jika tidak tersedia dapat diberikan kinadrip. Nah, kemudian artesunat parenteral dalam vial berisi 60 mg serbuk kering asam artesunat dan pelarut dalam ampul yang berisi natrium bikarbonat 5%. Keduanya dicampur untuk membuat 1 mili larutan sodium artesunat. Kemudian diencerkan dengan dextrose 5% atau NaCl sebanyak 5 mili sehingga didapatkan konsentrasi 60 mg per 6 mili. Obat diberikan secara bolus perlahan-lahan. Artesunat diberikan sebanyak dosisnya 2,4 ya. 2,4 mg per kilogram berat badan sebanyak 3 kali di hari pertama, yaitu 0, 12 dan 24. Jadi 3 kali ya. Hari itu, kemudian 12 jam kemudian 12 jam kemudian, selanjutnya diberikan setiap 24 jam sehari sampai penderita mampu minum obat oral. Jadi kalau misalnya berat badan kita 50 berarti berapa nih? Kalau 50 kali 2,4 120 ya. Ya kan? Ya betul ya, 120. 120 berarti 2 ampul. Oh iya. Berarti 2 ampul ya. Rata-rata kalau dewasa. Kalau dewasa 50 kilo berarti 2 ampul karena satu ampulnya cuma 60 mg. Oke. Lanjut. Tadi IM juga 2 ampul ya IM. Tapi 12 mili. Lumayan juga. Jadi disuntiknya IM 12 mili. Lumayan juga ya. Di pantat 12 mili. Kembung di pantat. Ya ini ya benar tadi ya hitungan kita ya. Jadi kalau berat badannya 50 kilo jadi 120 mg 2 vial sekali pemberian. Oke, bila penderita sudah dapat minum obat maka pengobatan dilanjutkan dengan regimen DHP atau ACT lainnya 3 hari plus primaquine sesuai jenis plasmodium lainnya. Jadi oralnya tetap berapa hari pun artesunat yang injeksi ya programnya tetap kayak yang oral ya. 3 hari DHP atau ACT plus primaquine sesuai ininya. Tapi kan kalau berat ya paling sering Pasiparum atau kalau enggak tadi Vivax ya. Kalau Vivax berarti 14 hari, kalau Pasiparum 1 hari aja. Kemudian kemasan dan cara pemberian kina drip. Nah, kalau kina bukan merupakan obat pilihan, tapi kalau misalnya tidak ada artesunat bisa kina katanya tadi ya. Obat ini diberikan pada daerah yang tidak tersedia artesunat intravena atau IM. Oh, berarti mungkin artesunatnya ada yang khusus IM kali ya? Bukan yang buat intravena. Tidak tersedia artesunat intravena atau IM. Nanti kita lihat apakah ada artesunat IM sendiri ya. Karena lumayan juga ya, 12 mili. Kemudian obat ini dikemas dalam bentuk ampul. Kina hidroksida 25%, satu ampulnya berisi 500 mg dalam 2 mili. Oke. Kemudian dosis dan cara pemberian kina pada orang dewasa termasuk ibu hamil. Nah, kalau ibu hamil kan pakai kina ya. Apa nih? Kina hidrokloroquine 20 mg per kilogram berat badan diberikan per infus selama 4 jam. Oh, jadi dia infus ya. Diikuti selanjutnya dosisnya 10 mg per kilogram berat badan dengan interval
8 jam dihitung mulai dari pemberian pertama. Kemudian kecepatan infus tidak melebihi 5 mg per kilogram berat badan per jam. Apabila dalam 48 jam tidak ada perbaikan, dosis diturunkan sepertiganya. Misalnya pemberian 10 mg dengan interval menjadi 12 jam. Pemberian infus kina dengan tetesan lebih cepat berbahaya, karena dia bisa menyebabkan yang aritmia ya. Kemudian bisa diberikan dengan dextrose 5%. Oh ya, makanya tadi kan campurannya artesunat itu dextrose 5% karena bisa mencegah hipoglikemi, kan salah satu komplikasi dari malaria kan hipoglikemi. Oke, kemudian jadi gimana tadi? 20 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya 50 berarti 1000 ya. 1000 mg diinfus selama 4 jam. Diikuti dengan 10 mg dengan interval 8 jam. Dengan interval 8 jam dihitung dari mulai pemberian pertama. Oke, berarti pemberian pertama berarti 4 jam setelahnya. Dihitung mulai dari pemberian pertama. Ya kan? Karena obatnya kan habis dalam 4 jam. Kemudian 8 jam dari pemberian pertama, berarti 4 jam kemudian diberikan lagi ya. Oke, berarti kemudian setiap 8 jam, apabila dalam 48 jam tidak ada perbaikan, diturunkan sepertiganya. Malah diturunkan ya. Oke, lanjut. Karena pada malaria berat ada kecenderungan terjadinya kelebihan cairan, maka pemberian infus kina sebaiknya menggunakan pompa infus atau cairan kemasan kecil, sehingga total cairan per hari berkisar 1.500 sampai 2.000. Tadi diencerkannya dengan apa nih? Dextrose. Berapa? Ada nggak? Nggak ada. 500 mg per 2 mili. Oke, naik turun ke bawah. Oke. Ya, kina pada anak dosisnya 10 mg per kilogram berat badan diencerkan dengan dextrose 5% sebanyak 5-10 cc per kgbb, diberikan selama 4 jam, diulang setiap 8 jam sampai penderita dapat minum obat. Oke. Kalau ini 10 mg ya, kalau tadi kan 20 mg dulu baru 10 mg kalau dewasa. Oke. Lanjut, kalau artesunat 2,4 mg per kilogram berat badan. Kina tidak boleh diberikan secara bolus intravena. Nah, karena bisa toksik buat jantung. Kemudian maksimumnya 2000 mg per hari. Ya, kalau dewasa kan harusnya tadi pertama 1000, kemudian nanti 500, nanti 500. Jadi berapa? 2000. Iya, maksimal 2000 berarti. Ya, jadi 1000 pertama, kemudian 500 8 jam kemudian 8 jam kemudian 500, ya kan 2000. Oke, kemudian pengobatan malaria berat pada ibu hamil. Pengobatan malaria berat untuk ibu hamil dilakukan dengan memberikan artesunat injeksi atau kina HCl drip intravena. Jadi ibu hamil boleh ya artesunat, artemisinin tadi kan boleh ya ibu hamil. Ya, lanjut. Rawat jalan. Oh, ini tadi pemantauannya ya. Evaluasi dilakukan pada hari ketiga. Tadi hari keempat. Ke-7, 14, 21, dan 28 bila memungkinkan hari ke-42. Dengan pemeriksaan klinis dan sediaan darah secara mikroskopis. Nah, jadi dia diperiksanya sampai hari ke-28 atau 42 ya. Diperiksanya klinis dan sediaan darah. Apabila terdapat perbukaan gejala klinis selama masa pengobatan evaluasi, segera dianjurkan datang kembali tanpa menunggu jadwal tersebut. Oke. Kalau rawat inap, dia melakukan evaluasi pengobatan setiap hari dengan pemeriksaan klinis dan darah malaria hingga klinis membaik dan hasil mikroskopisnya negatif. Nah, sampai 3 hari berturut-turut negatif ya tadi ya. Jadi tiap hari diperiksa darah, baru evaluasi nanti hari ke-7, 14 dan 21, 28 ya. Lanjut. Kalau mampu hari ke-42. Oke. Lanjut. 42 itu berapa? 6 minggu ya. Oke. Nah, ini algoritmanya
Pasien datang dengan gejala klinis 7 hari ya. Kalau 7 hari ini yang non endemis ya. Kemudian periksa mikroskopik atau RDT positif malaria. Kalau hasilnya negatif, ulang pemeriksaan darah malaria setiap 24 jam hingga 48 jam. Kalau hasil positif malaria, cari etiologi demam lain ya. Lanjut. Penderita positif malaria, dia tanpa komplikasi apa malaria berat? Kalau tanpa komplikasi dapat minum obat, jenisnya tergantung jenisnya ya. Kalau misalnya dia falciparum tadi Primaquine-nya 1 hari aja. Kalau Vivax Opale 14 hari. Kalau malaria nggak pakai Primaquine. Kalau Naulesi pakainya kayak falciparum. Kemudian bila klinis membaik kembali untuk pemeriksaan ulang mikroskopik darah malaria. Observasi dalam 28 hari tadi ya. Terus ke bawahnya apa tuh? Hasilnya negatif sembuh, hasil positif kembali pada salah satu hari pemeriksaan dan klinis tidak memburuk, berikan pengobatan lini kedua. Hasil positif kembali salah satu tetapi klinis memburuk, dia naiknya kemana tuh? Oh, malaria berat ya. Atau kalau misalnya dia tidak bisa minum obat, berikan IV atau IM. Kalau ini bila tidak ada perbaikan atau memburuk dalam 3 hari, ya berarti dia algoritma malaria berat. Tapi kalau misalnya dia kembali positif tapi nggak ada perburukan, diberikan lini kedua. Lini keduanya tadi DHP-nya diganti dengan kina ya. Diganti dengan kina. Kemudian pada falciparum ditambahkan doxycycline ya. Tambahkan doxycycline atau kalau pada anak dikasihnya clindamycin. Malaria berat, rujuk. Kemudian kalau misalnya rawat inap terbatas, berikan artesunat intravena, dilanjutkan ACT oral. Oke. Tapi sebelum dirujuk dikasih dulu IM artesunat ya. Kemudian tidak ada gangguan fungsi ginjal pernapasan, lanjutkan pengobatan. Kalau ada rujuk lagi. Berikan O2, pernapasan ganjil napas, beri dextrose bila hipoglikemi, antikonvulsan, ya. Lanjut. Ya. Kemudian kalau di RS rujukan sudah nih, rawat di ICU, ya diperiksa lengkap lah ya. Oke, lanjut. Ya, bisa komplikasinya sampai di IC. Kalau malaria cerebral, singkirkan penyebab lain, hipoglikemi, meningitis, asidus metabolik, ya kan. Kemudian pasang NGT, biasalah ya standar ya. Standar yang penurun kesadaran. Monitor gula itu yang penting ya. Karena dia bisa menyebabkan hipoglikemi. Oke, RDS atau edema paru. Ya, kalau RDS tinggikan 45 derajat, O2 sungkup, bila perlu transfusi pasang NGT. Ya, kalau edema paru sama tinggikan, teruskan pemberian anti malaria, berikan diuretik. Nah, kasih diuretik, berikan transportasi, ya periksa AGD. Gagal ginjal akut, nilai status hidrasinya, catat urin outputnya, ya kan. Setelah rehidrasi produksi kurang dari 0,5 mili atau sejak awal dikarenakan overload. Oh ya kan, berikan diuretik bila. Nah, kalau rehidrasinya kurang atau overload kasih diuretik. Kalau dia perbaikan, artinya urinnya lebih dari 0,5, lanjutkan pemberian cairan. Kalau tidak perbaikan, HD. Oke. Ya, ini lanjut aja dengan ikterus ya. Oke, dengan anemia, kalau kurang dari 7, dilakukan transfusi ya. Teruskan pemberian artesunat. Oke. Nah, ini black water fever. Jadi kalau misalnya dia ada black water fever, pertahankan kebutuhan cairan, transfusi darah kalau perlu tadi ya, kalau HB-nya kurang dari 7. Kemudian periksa enzim G6PD ya.
Ini G6PD. Oke, lanjut. Ya, malaria berat dengan hipoglikemi tergantung. Kalau dia asimptomatik bisa cairan rumatan dextrose. Kalau misalnya dia gangguan kesadaran berarti bisa dikasih dextrose 40 mili dulu ya. Dibolus dulu. Kalau anak 2 cc per kg BB dengan dextrose 10%. Nah, oke, monitor gula berkala ya. Kemudian dengan di IC, kalau di IC ya periksa tanda-tanda ini ya, pembekuan darahnya ya. PT, APTT, fibrinogen, D-dimer, bila perlu transfusi dengan PRC atau ya trombosit atau FFP. Oke, lanjut. Ya, habis. Oke, sedikit kita lihat yang PPK ya. Cukup simpel ya kalau malaria, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ribet. Ini filaria. Mana tadi? Kelewat kayaknya, Bel. Ya, lanjut. Nah, 5. Ya, ini sama ya plasmodium, kemudian hasil anamnesisnya demam menggigil, anemia, pembesaran limpa. Oke, kemudian faktor resikonya ya di daerah endemis ya. Kemudian apa lagi? Pemeriksaan fisiknya ya adanya demam, kemudian periode dingin dan berkeringat. Jadi dia awalnya menggigil dulu, kemudian demam, kemudian dingin dan berkeringat ya. Kemudian apalagi kepalanya anemis, ikterik tadi ya karena dia bisa menyebabkan anemia hemolitik ya. Kalau dia malaria cerebral ya ada kaku kuduk, kemudian pernapasan cepat, abdomen teraba pembesaran hepar ya karena tadi kan anemia hemolitik. Ada organomegali. Kemudian penunjangnya bisa hapusan tebal tipis, kemudian RDT. Kemudian diagnosisnya dengan ya anamnesis, PF dan mikroskopik ya. Pada pemeriksaan hapusan darah tebal atau tipis ya. Tapi kalau misalnya malaria berat, RDT sudah cukup, langsung dikasih obat. Oke, lanjut. Oke, diagnosis bandingnya dengue, tifoid, leptospira atau infeksi virus lainnya. Kemudian, nah lini pertamanya dihidroartemisin ya, tablet mengandung 40 mg dihidroartemisin, 320 mg piperaquine, jadi 360 ya. Untuk dewasa berarti 3 tablet. Kalau primaquine-nya 1 tablet padahal ya, sekali sehari, sedangkan pada BB kalau berdasarkan tadi 1 tablet aja ya. Oh, ini mungkin berdasarkan ini karena dia masih primaquine-nya 0,75 ya. 0,75 dia dosisnya. Ya, lanjut lini keduanya. Oh, ini yang lini kedua tadi ya. Dia menggunakan kina, kemudian doxycycline atau tetracycline plus primaquine. Oke, tetracycline-nya bisa diganti dengan kemudian lanjut. Ya, sama saja tadi. Kemudian DHP yang sama perlu ditingkatkan. Nah, kalau misalnya tadi Vivax-nya rekuren, relapse, dikasihnya 0,5 ya. Kemudian dugaan relapse pada malaria Vivax adalah apabila pemberian primaquine 0,5 sudah diminum selama 14 hari dan penderita sakit kembali parasit positif kurun waktu 3 minggu. Jadi yang bisa relapse cuman Vivax ya.
Ya, siap. Kemudian pengobatan malaria tadi ya 1 hari, kemudian 3 hari. Malaria cuman 3 hari ya, DHP 1 kali per hari selama 3 hari, ya betul. Kemudian kalau campuran, ya diikutin Vivax atau Valenya. Kemudian ini yang masih yang lama ya, ini kan yang dibedakan tuh, kalau trimester pertama KINA, trimester kedua dan ketiga baru DHP. Tapi sekarang seluruhnya pakai DHP ya. Kemudian dosisiklin 1 kali sehari ya. Dosisiklin 100 mg per hari diminum 2 hari, yang kalau tadi 1 hari ya, sebelum pergi dan 4 minggu setelah keluar. Nggak boleh lebih dari 6 bulan dan tidak boleh diberikan pada anak kurang dari 8 tahun ya, dan ibu hamil. Ya. Kemudian nanti kita cari yang kalau ibu hamil profilaksisnya pakai apa ya. Oke, lanjut. Ini komplikasinya ya. Oke, konseling edukasi. Ya, prognosisnya, derajat beratnya apabila umumnya parasitnya baik ya. Oke, cukup. Ada yang didiskusikan? Atau ada pertanyaan? Ya, cukup jelas ya, malaria. Oke. Sudah cukup. Ada apa, Bel? Ada apa lagi? Contoh soalnya. Udah ya? Oke deh. Kalau gitu kita cukupkan. Tutup dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farridhu ilaina inda hajatina ilaik wa la tunsina ya rabbal alamin. Ya Allah, kami titipkan ilmu yang Kau berikan kepada kami dan kembalikannya kepada kami jika kami membutuhkannya, dan janganlah Engkau menjadikan kami melupakannya. Kemudian kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya, bagi teman-teman yang merasa ini penting dan butuh update, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Kalau Anda merasa terbantu, silahkan like, dan kalau ada pertanyaan atau diskusi silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.